Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrul Rizal dengan NIM 2506035020003 dari program studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Sakinah Fitri, SPD MPD. Pada video kali ini saya akan membahas cara menulis paragraf efektif. Paragraf efektif yaitu paragraf yang memiliki kesatuan, kepaduan, dan kelogisan. Ketiga unsur ini penting agar paragraf mudah dipahami, terstruktur, dan mampu menyampaikan pesan secara jelas. Nah, yang pertama kita bahas mengenai kesatuan paragraf. Nah, apa sih itu kesatuan paragraf? Kesatuan paragraf berarti setiap kalimat dalam paragraf hanya membahas satu gagasan, seperti tidak boleh ada kalimat yang keluar dari topik. Nah, contoh paragraf yang tidak efektif. Perpustakaan kampus adalah tempat favorit mahasiswa untuk belajar. Banyak mahasiswa datang ke sana untuk mengerjakan tugas. Gedung perpustakaan terletak di dekat kantin sehingga mahasiswa mudah membeli makanan. Kalimat ketiga telah keluar dari fokus paragraf yang membahas fungsi perpustakaan, tetapi tiba-tiba berbicara tentang lokasi kantin. Nah, untuk melakukan perbaikan, kita harus mengubahnya menjadi perpustakaan kampus adalah tempat favorit mahasiswa untuk belajar. Banyak mahasiswa datang ke sana untuk mengerjakan tugas, mencari referensi, dan membaca buku secara mandiri. Semua kalimat sekarang telah mendukung satu gagasan utama. Nah, yang kedua, kita akan bahas lagi mengenai kepaduan paragraf. Apa itu kepaduan paragraf? Kepaduan berarti kalimat-kalimat dalam paragraf harus terhubung secara logis dan runtut, menggunakan kata penghubung atau pengait yang tepat. Contoh paragraf yang tidak efektif yaitu seperti kebersihan kelas harus dijaga oleh semua mahasiswa. Banyak mahasiswa yang sering terlambat datang ke kelas, ada jadwal piket yang sudah ditentukan. Kalimat kedua ini tidak memiliki hubungan dengan topik kebersihan, maka kita harus memperbaikinya kembali dengan cara kebersihan kelas harus dijaga oleh semua mahasiswa. Untuk setiap kelas memiliki jadwal piket yang telah ditentukan, sehingga tugas membersihkan ruangan dapat dilakukan secara bergiliran. Nah, kalimat tersebut sekarang saling mengaitkan dan mendukung ide utama. Nah, selanjutnya kita bahas yang ketiga, mengenai kelogisan paragraf. Apa sih itu kelogisan paragraf? Nah, kelogisan berarti paragraf harus masuk akal, memiliki hubungan sebab akibat, dan tidak mengandung pernyataan kontradiktif atau tidak relevan. Nah, contoh paragraf yang tidak logis yaitu banyak mahasiswa sulit untuk memahami materi kuliah karena dosen sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Nah, kalimat tersebut tidak logis karena sulit memahami atau bertentangan dengan sudah dijelaskan sangat jelas tanpa penjelasan tambahan. Untuk memperbaikinya, maka banyak mahasiswa sulit memahami materi kuliah meskipun dosen telah menjelaskannya dengan jelas. Hal ini terjadi karena mahasiswa kurang membaca materi pendukung sebelum perkuliahan. Nah, paragraf tersebut menjadi logis dan memberikan hubungan sebab akibat yang jelas. Nah, perlu diketahui juga, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan bahwa dengan memahami kesatuan, kepaduan, dan kelogisan, kita dapat menulis paragraf yang lebih jelas, runtut, dan mudah dipahami. Dan jangan lupa untuk selalu mengecek kembali paragraf yang ditulis agar sesuai dengan 3 prinsip tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.